datang di podcast LBH PIK Sulawesi Tengah. Berani melapor itu hebat. hebat. Halo semua, terima kasih telah menonton podcast LBH PIK bersama saya, Sinta Lumintang, yang akan menjadi host pada episode kali ini. Podcast ini didukung oleh Roger Indonesia melalui program Janji yang bertujuan untuk kampanye masif dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan KBGS di wilayah Palu, Sulawesi Tengah. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Halo Kak Dewi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang lagi nonton di rumah juga sehat-sehat. Oke, Amin. amin. Nah, Kak, sesuai tema kita hari ini soal upaya perlindungan anak di Kota Palu dan refleksi tantangan terberatnya. Nah, mungkin terlebih dahulu Kak Dewi bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat Apik untuk memperkenalkan seperti apa sih kesehariannya Kak Dewi dan Kak Dewi selagi geluti apa sekarang. Ya, baik. Terima kasih teman-teman Apik dimanapun teman-teman berada. Apresiasi untuk kegiatan-kegiatan yang sangat edukatif seperti ini. Ya, apresiasi ya saya sampaikan kepada kegiatan-kegiatan yang menurut saya sangat edukatif begitu ya, yang mungkin tematik begitu dilakukan oleh teman-teman Apik dan mungkin juga jangkauannya itu agak luas. Saya Dewi, lengkapnya Dewi Rana, itu sehari-hari bekerja di organisasi Perkumpulan Lingkar Daya untuk Perempuan atau Libu Perempuan Sulawesi Tengah. Kami fokus untuk advokasi, terutama untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender, juga sangat aktif untuk membangun mekanisme rujukan yang terintegratif. Ya, sehari-hari juga saya banyak di pengadilan untuk melakukan pembelaan-pembelaan kepada kelompok-kelompok perempuan dan kelompok-kelompok rentan yang mengalami atau harus berhadapan dengan hukum, terutama anak-anak gitu ya. Kita harus memastikan bahwa mereka punya akses untuk keadilan, seperti itu. Oke, makasih Kak. Iya, teman-teman sudah tahu kan Kak Dewi itu seperti apa dan kesehariannya seperti apa. Mungkin saya ingin bertanya, mengapa penting adanya perlindungan anak nih Kak? Soalnya kita tahu kan seperti apa sih perlindungan itu, atau banyak orang-orang tidak mengerti perlindungan anak yang seperti apa yang dimaksud oleh Kakak. Iya. Sebenarnya kalau bicara soal perlindungan anak, berarti tentu saja rujukannya ke regulasi seperti itu ya. Nah, kalau perlindungan anak, kalau regulasinya itu adalah menurut saya ya, itu salah satu aturan yang terbaik di negara ini. Regulasinya, undang-undangnya begitu, baik undang-undang perlindungan anak maupun sistem pidana soal peradilan anaknya gitu ya. Nah, mengapa penting untuk bicara perlindungan, terutama pada anak-anak 0 sampai 18 tahun, terutama yang termasuk dalam kandungan seperti itu. Nah, anak kalau melihat lingkaran sosial atau lingkaran itu anak ada di lingkaran paling dalam gitu ya. Maksud saya begini, anak itu sebetulnya manusia yang kenapa harus bicara perlindungan, karena dia belum sepenuhnya bisa mendapatkan akses dari luar dirinya itu, karena memang masih dalam konteks orang-orang yang
mungkin rentan begitu ya. Dia belum bisa mengakses sendiri haknya seperti itu. Dia belum bisa mengakses sendiri kebutuhan-kebutuhannya karena mungkin dari sisi kan mungkin kalau 18 tahun mungkin bisa sudah mengakses semuanya. Tapi anak itu harus dibantu. Maksudnya harus diberikan pemenuhan dan memastikan bahwa akses-akses itu bisa dia akses secara keseluruhan. Oleh karena itu maka memastikan semua itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab dalam konteks ini berarti negara, keluarga, masyarakat, pemerintah seperti itu. Oke. Nah, bicara perlindungan anak, menurut saya memang harus bicara dalam konteks yang komprehensif seperti itu. Oke. Tadi Kak Dewi bicara soal bagaimana setiap aspek di lingkungan sosialnya itu bisa memberikan perlindungan terhadap anak tersebut dari 0 sampai 18 tahun. tahun. Karena anak kan anak kalau definisinya 0 sampai 18 tahun termasuk dalam kandungan. Iya. Seperti itu. Oke. Dalam selama Kak Dewi melakukan penanganan kasus, Kak Dewi wilayah penanganannya itu di mana saja? Kalau wilayah penanganan dan mungkin kita bicara pencegahan dan penanganan ya. Itu kalau ibu perempuan itu sesulteng. Kadang-kadang laporannya itu masuk dari kabupaten yang Luwuk, yang Buol. Maksudnya tidak hanya di Kota Palu seperti itu ya. Bahkan beberapa kasus itu dilaporkan dari Sulawesi Barat. Masuk ke Libu Perempuan. Karena Libu Perempuan punya kayak pengaduan begitu yang bisa diakses. Jadi mungkin itu sampai ke bawah dan kemudian orang melaporkan melalui pengaduan itu. Minggu lalu itu ada laporan bahkan dari Sulawesi Barat yang anak-anak diperkosa oleh 4 orang laki-laki dewasa seperti itu. Jadi dari bahkan kami beberapa kali menangani anak itu yang lintas provinsi dari Kendari, pernah juga dari Bandung, gitu. Karena mereka berasal dari sini, dari Sulawesi Tengah, jadi kemudian kita mencoba untuk bersama-sama begitu memfasilitasi untuk pemulangan dan seterusnya. Oke. Berarti Libu Perempuan ini bukan cuma di Kota Palu tapi Sulawesi Tengah dan juga bahkan menerima kasus-kasus dari luar Sulawesi Tengah. Iya. Menerima itu dalam konteks menghubungkan misalnya kita berkoordinasi dengan DP3A atau UPT. Pernah ada laporan juga dari Surabaya waktu itu. Jadi kita kemudian berkoordinasinya dengan G2G, maksudnya DP3A setempat dengan DP3A di Jawa Timur kayak gitu. Tadi Kakak bilang juga bahwa bukan cuman kita sebagai orang tua, tapi juga banyak unit-unit di lingkungan sosial yang bekerja sama untuk sebagai perlindungan anak, tempat perlindungan anak, dan juga penanganan kasus terhadap anak. Menurut Kakak nih, kalau melihat kondisi anak di Kota Palu itu seperti apa, Kak? Kota Palu ini ibu kota provinsi begitu ya. Banyak hal yang kita itu beberapa kali menangani kasus yang ternyata itu bukan anak-anak kota di sini, tapi yang dari luar yang masuk ke sini. Ketika dicari tahu, oh dia dari Sulawesi Barat, dia dari Makassar, anak-anak pang itu ya, yang di perempatan-perempatan itu suka pakai baju hitam, itu ternyata bukan anak Kota Palu. Nah, jadi sebenarnya kalau mau menggambarkan situasi
kondisi anak-anak Kota Palu, kita tidak bisa, kita harus bicara apa ya, harus bicara real begitu ya. Eh, Kota Palu kan beberapa saat yang lalu sudah jadi kota layak anak. Ya, saya itu mengapresiasi begitu ya. Nah, tetapi saya mengapresiasi dan melihat itu secara positif gitu ya. Walaupun sebetulnya eh, mungkin itu akan menjadi apa ya, menjadi kayak trigger atau pemicu begitu untuk tidak lagi misalnya ada anak-anak yang menjadi pengemis di jalan, untuk tidak lagi misalnya ada ibu-ibu yang menggendong anaknya terus anaknya seakan-akan dieksploitasi. Itu kan kita mesti temukan di beberapa tempat, di mall misalnya. Di depan mall itu kalau Sinta ke mall itu kan kalau kita masuk ke dalam itu ada ibu-ibu yang gendong anaknya, yang bahkan ibunya sambil merokok, anaknya dia gendong, kemudian panas matahari begitu, anaknya sudah apa kayak sempoyongan begitu ya, kehausan. Maksud saya bisa jadi itu ironis begitu ya, tetapi apa pada saat yang sama dengan kota layak anak itu bisa menjadi apa salah satu hal untuk pemerintah, ayo berbenah begitu ya, apa membangun sistem gitu. Karena kalau sistem yang dibangun kan sebetulnya pemerintah berganti itu tidak masalah begitu ya. Maksudnya regulasinya gitu. Nah, di Inpres kita masih menemukan anak-anak yang apa bawa gendongan. Sinta kita sama-sama korban bencana mungkin ya. Saya misalnya di Ibu Perempuan itu, mungkin juga di teman-teman APIK karena kita berkoordinasi selalu dengan Nini Ibu Direktur misalnya. Kami itu misalnya pada saat COVID ya itu ada ibu-ibu yang datang untuk mengadopsikan anaknya kepada kita begitu. Kita apa menurut saya anak-anak yang ada di Huntara yang masih tersebar di wilayah Kota Palu, mungkin yang belum mendapatkan hunian tetap begitu. Anak-anak di pasar Inpres itu yang membawa gendongan apa namanya itu kayu yang minta kita punya barang di ini memperdagangkan jasa mereka. Anak-anak yang di apa di mall, di perempatan-perempatan lampu merah itu situasi kondisi yang apa yang masih harus dilihat dan apa namanya masih harus diseriusi begitu oleh pemerintah gitu. Yang Sinta penasaran nih Kak, soal seperti yang kita lihat realitanya sekarang di Impres, di Huntara, juga di biasa kalau mau ke ada lampu merah tuh pasti ada anak-anak yang dengan ibunya. Apakah ibunya atau tidak tahu? Menurut Kakak, menurut pandangan Kakak nih, apakah Kota Palu sudah layak untuk dinobatkan sebagai kota yang layak anak? Itu pertanyaan yang menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena kota layak anak itu pada sisi administratif itu kita harus mengisi banyak persyaratan dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan begitu ya. Nah, termasuk apakah ada regulasi soal ini misalnya, apakah ada regulasi soal ini, itu semua yang dilihat pada sisi administratif gitu. Nah, apa namanya, dan kalau sudah sampai pada apa pada mungkin lolos begitu secara administratif, apa dalam konteks ini mungkin secara administratif oke, itu kota layak anak begitu ya. Nah, dari sisi yang lain seperti yang kita bicarakan tadi, beberapa minggu yang lalu misalnya juga kita banyak menemukan badut anak
Iya. Iya, yang ada di apa namanya, di Pertamina. Pertamina, di lampu-lampu merah, Iya. gitu kan. Nah, em, oke lah, misalnya kita bicara kota layak anak, apakah layak atau tidak? Saya eh, mungkin bilang dari sisi administratif oke, gitu ya. Tetapi juga pada konteks yang dibilang layak itu, pemerintah tidak boleh menutup mata begitu atas realitas yang terjadi gitu. Perkawinan usia anak misalnya. Berapa jumlah perkawinan usia anak di Kota Palu? Punya datanya apa tidak begitu? Eh, karena data sangat menentukan begitu kan. Oleh karena itu maka apa namanya? Menurut saya PR kota layak anak itu masih banyak gitu. Dan kita teman-teman LBH APIK, kami misalnya juga tidak bisa membiarkan pemerintah bekerja sendiri gitu. Pekerjaan anak itu harus dikeroyok dalam tanda kutip gitu. Karena apa namanya sebetulnya kalau mau ideal bekerja soal anak, pemerintah itu harus punya mappingnya. Menurut saya harus punya mapping. Jadi di Kelurahan Petobo yang likuifaksi begitu ya. Berapa sih anak-anak yang tidak bersekolah? Dipetakan. Jadi mapping anak-anak yang tidak bersekolah, mapping anak-anak yang memiliki resiko tinggi, misalnya. Resiko tinggi itu apa? Resiko tinggi itu misalnya orang tuanya tidak ada karena korban likuifaksi misalnya. Orang tuanya bercerai, tinggal sama neneknya di Huntara. Itu sangat rawan sebetulnya. Jadi kota layak anak itu adalah pintu masuk menurut saya untuk membenahi kota ini semakin baik gitu. Membenahinya dengan apa? Membenahinya bisa jadi dengan mapping dulu situasi anak di mungkin kelurahan atau apa, data dulu gitu, baru mulai masuk dengan oh kalau begini datanya, data pila ya, data pila umur, usia, kerentanan, kelompok-kelompok yang disabilitas, inklusi, kelompok-kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda itu kan juga harus dilihat, dihargai kan. Nah, jadi kota layak anak itu harus dilanjutkan dengan tindakan-tindakan real begitu. Jadi tidak bisa kita berhenti hanya di kita kan sudah di kota layak anak, oh tidak bisa. Persoalan-persoalan di lapangan semakin banyak justru. Berapa misalnya rumah singgah untuk anak yang rentan di Kota Palu bisa dihitung dengan jari, gitu ya. Dan banyak begitu persoalan-persoalan yang ini. Jadi menurut saya itu harus ditindaklanjuti dengan apa program real gitu. Oke, Kak. Eh, Bicara soal eh, kasus per kasus yang sudah Kakak tangani nih, pasti ada yang rumit, ada yang lumayan, sampai kayak kalau mau, ya yang saya penasaran, apakah biasanya kasus yang Kakak tangani itu sampai ke pengadilan atau bagaimana Dalam alur konteks kasusnya? dalam konteks kekerasan seksual yang kemudian menimbulkan perkawinan usia anak atau uh, perkawinan usia anaknya ya. Eh, Kasus yang sudah Kakak tangani, entah itu Okay. kasus pernikahan usia anak Mm-mm. ataupun kasus kekerasan seksual terhadap Mm-mm. anak ataupun KDRT, Mm-mm. gitu, Kak. Iya. Um, Salah satu tantangan dalam konteks kekerasan seksual itu uh, atau KBG itu adalah keluarga atau korban mencabut laporannya begitu ya.
Tapi kita sangat terbantu sebenarnya dengan adanya ini ya, Undang-Undang TPKS. Oke. Nah, ada banyak kasus yang, tapi juga ada banyak kasus yang korbannya itu survive, gitu ya, dengan dukungan keluarga terdekat. Karena kan bicara KBG, kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual itu dia kemudian menimbulkan dampak yang eh, emosional yang melibatkan juga kerabat dan keluarga-keluarga dekat gitu ya. Tantangannya juga di situ tuh. Nah, kami pernah mengadvokasi satu kasus yang menurut saya ini luar biasa begitu ya. Korban kekerasan seksual, pemerkosaan anak, kemudian pelakunya orang terdekat, bapak tiri gitu ya. Kemudian diproses sampai di polisi, tapi kemudian si korban menarik laporannya, dan kalau kode etik pendampingan ibu perempuan memang sangat menentukan pada pilihan-pilihan sadar korban begitu. Nah, ketika kami cek kenapa ini laporan ini dicabut, ternyata keluarganya itu sangat bergantung secara ekonomi pada keluarganya pelaku, gitu. Termasuk ibunya korban dan keluarga besarnya itu tinggal dan hidup di atas tanahnya pelaku. Jadi dan dia tidak punya pilihan. Kalau misalnya dia akan meneruskan, maka berarti konsekuensi ekonominya itu akan sangat berat buat dia dan dia sendiri tidak mampu. Akhirnya kemudian dia menarik laporannya dan kemudian dan ternyata dia hamil. Si anak ini hamil begitu kan. Nah, akhirnya kemudian karena dia punya pacar dan juga masih anak, dia dengan sadar kemudian kawin dengan pacarnya. Gitu. Tapi ternyata kemudian terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga yang sangat ini, dan kemudian berujung pada perceraian. Gitu. Jadi situasi lingkaran korban itu juga sesuatu yang kadang-kadang persoalan-persoalan hukum itu terhambat di situ gitu. Ya, jadi macam-macam begitu situasi lapangan. Tapi ada juga kasus-kasus itu yang kemudian selesai. Misalnya ada satu pemerkosaan yang pelakunya itu dijatuhi hukuman penjara sampai ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun gitu. Karena keluarga inti, misalnya ibunya atau itu mendukung proses itu. Jadi dukungan dari keluarga itu, dari orang tua, dari misalnya nenek atau apa, itu sangat dibutuhkan oleh korban, baik itu korban kekerasan ini yang untuk mendapatkan akses pada keadilan begitu. Tidak hanya di situ sebetulnya kalau dalam konteks kita punya pendampingan, tapi setelah itu next pemulihan misalnya, kembali ke masyarakatnya seperti apa, untuk survive berdiri lagi itu seperti apa. Karena misalnya kita itu meyakini, paling tidak yang kita praktekkan selama ini, kita meyakini bahwa ketika misalnya korban itu mampu berdiri, ketika persoalannya selesai, dia mampu berdiri kembali setelah itu paling tidak contoh yang cukup baik lah begitu.
Jadi menemukan kembali cara untuk survive pasca kejadian yang dia alami itu mungkin satu indikasi kita Keberhasilan iya pendampingan. kita berhasil dan itu apa ya kadang-kadang juga menggairahkan begitu ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang kita kan bekerja tidak dibayar gitu Iya. kan, memberikan bantuan hukum cuma-cuma termasuk teman-teman LBH Apik begitu kan. Tapi ketika kita mampu melakukan itu dan kemudian kita mampu mentransfer apa yang kita miliki tidak harus dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pengetahuan, bagaimana dia bisa survive, sesuatu yang membahagiakan begitu. Tadi menarik, Sinta suka sekali dengar kasus yang kakak cerita soal anak tadi. Nah, Kak, apa saja hal urgent yang perlu kita perhatikan dalam upaya pencegahan KBGS dan dalam perlindungan anak? Iya. Um, Bicara soal urgent, sebetulnya kan Kota Palu ini, kalau menurut data yang dikumpulkan, termasuk data yang masuk ke apa namanya untuk backup gitu ya, itu menurut saya salah satunya yang urgent, terutama adalah regulasi aturan-aturan eh, yang yang apa ya, yang detail begitu, yang implementatif gitu. Jadi regulasi undang-undangnya sudah ada, Perda juga sudah ada. Dalam Perda itu sebetulnya ada rujukan untuk diturunkan lagi ke dalam misalnya aturan yang lebih di bawahnya yaitu misalnya peraturan wali kota. Karena aturan Perda itu kan aturan yang mungkin dalam konteks yang besarnya. Bagaimana diturunkan supaya dia lebih berbunyi, supaya dia lebih bisa dimanfaatkan, bisa cepat apa namanya diambil tindakan begitu. Karena misalnya soal perkawinan usia anak, Sinta ya, data yang masuk 2 minggu lalu rapat kita di sini di teman-teman bersama teman-teman jaringan di LBA APIK. Perkawinan usia anak yang ada di Kota Palu itu sebenarnya masuk pada tingkat yang mengkhawatirkan, gitu. Karena apa? Sekarang ini mendeteksi perkawinan usia anak itu tidak bisa kita hanya dari luar lihat-lihat ke dalam. Karena orang tua itu misalnya tidak mau melapor, mereka punya, anak saya dikawinkan. Karena apa? Regulasi kita sudah membatasi, gitu. Nah, jadi bagaimana menjembatani persoalan-persoalan itu di lapangan, itu harus dibunyikan dalam peraturan wali kota yang lebih detail, yang lebih aplikatif, bisa langsung ke lurah-lurah begitu, pencegahannya libatkan siapa, supaya bisa langsung diterapkan begitu. Nah, jadi menurut saya yang urgent peraturan wali kota yang bisa langsung aplikatif, kemudian diteruskan misalnya dengan tindakan-tindakan real, misalnya anggaran begitu ya, yang dikucurkan misalnya ke lurah-lurah atau apa begitu, untuk bagaimana menseriusi gitu. Karena kalau kita tidak menseriusi persoalan ini, itu bisa jadi kita akan loss gitu ya. Agak mengkhawatirkan memang ini perkawinan usia anak. Jadi menurut saya semakin cepat itu dilakukan itu akan semakin baik. Itu termasuk misalnya dalam perwali itu bagaimana melaporkan, misalnya di lurah di kelurahan itu punya hotline untuk mendeteksi dini gitu. Basisnya di RT-RT misalnya. Itu dibunyikan dalam perwali itu. Supaya orang gampang tidak jauh-jauh misalnya melapor gitu kan. Karena kan kalau melaporkan sebelum kejadian itu bisa kita cegah. Ya. Kalau dilaporkan setelah kejadian berarti bisa ditangani gitu. Jadi dua hal itu pencegahannya bagaimana, penanganannya seperti apa gitu. Kalau menurut Kak Dewi nih, apa tantangan terbesar yang kita harus hadapi pada saat ini dan mengapa? Tantangan terbesar menurut saya adalah di 3 level. Keluarga,
anak itu bertumbuh berkembang di dalam keluarga gitu. Eh, Peran-peran orang tua. Eh, Apakah pernah orang tua itu pulang sekolah anaknya dia memeluk gitu ya? Pelukan itu sangat mungkin menenangkan begitu, tapi ternyata itu sangat dibutuhkan untuk menenangkan. Jadi orang tua ya pola asuh, tumbuh kembang dan seterusnya. Kemudian di luar itu masyarakat sekitar, pemerintah lokal. Di luar itu ya dalam konteks negara, karena kan sebetulnya um, apa namanya semakin banyak orang yang peduli pada perlindungan anak, maka insya Allah anak itu akan semakin baik. Di rumahlah meletakkan dasar-dasar bahwa kamu itu berharga loh. Itu kamu itu bisa jadi pemimpin di masa depan, misalnya dirimu itu berharga gitu. Membangun konsep diri dalam rumah itu menurut saya penting sekali. Nah itu juga harus itu tantangan juga Sinta ya, karena orang tua mungkin kerja seperti saya misalnya kerja di luar rumah gitu. Bagaimana menyempatkan diri untuk terus ada gitu. Saya misalnya Sabtu Minggu harus antar anak ke sini, makanya selamat datang tadi ya. Karena harus saya pastikan anak saya les dulu, ini dulu, macam-macam gitu. Jadi memeluk anak begitu, menentukan konsep di rumah, menurut saya sangat penting dalam konteks tumbuh kembang anak. Gitu. Dan apa namanya keluarga, orang terdekat, setelah itu mungkin bagaimana pemerintah membangun sistemnya, mungkin dengan peraturan-peraturan yang lebih mengikat, kemudian bisa 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 apa ya, bisa dipegang gitu ya, menurut saya. Sinta sepakat apa yang kakak bilang tadi, walaupun sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh negara, kalau implementasinya juga tidak sebagus peraturannya juga sama saja dengan nol. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa pesan-pesan kakak untuk sahabat-sahabat Apik yang lagi nonton sekarang ini? Untuk closing statement Ya. episode kali ini. Iya. Pertama saya kira menyatukan sistem-sistem layanan dan itu kemudian semakin mudah diakses. Itu tadi di luar, waktu saya mau masuk ke sini itu saya lihat papan informasi dari teman-teman, ada papan di luar itu, menurut saya itu penting karena itu orang bisa mengakses begitu. Jadi informasi yang bisa langsung ditangkap oleh masyarakat paling bawah itu akan semakin baik. Gitu. Misalnya di sini ada rumah aman loh, misalnya. Di sini ada rumah singgah gitu. Karena banyak kita temukan orang-orang yang mau tapi tidak punya akses informasi gitu. Jadi mendistribusikan informasi seperti yang dilakukan sekarang ini, kemudian merespon cepat kasus-kasus yang terjadi, dan jangan lupa begitu rumahmu itu sebetulnya adalah untuk saya, karena saya seorang ibu, mungkin Sinta akan menuju ke sana gitu. Amin. Amin. Menurut saya rumah itu adalah mungkin orang bilang ruangnya perempuan. Tapi dalam konteks ini sebetulnya rumah itu bisa menjadi sesuatu yang menentukan negara ini akan kemana. Gitu. Memeluk tadi misalnya, kemudian membangun rasa percaya diri pada anak. Gitu. Saya selalu bilang ke anak saya 2, yang terakhir itu yang masih kelas 1 SD. Saya bilang, kalau ada yang pukul di sekolah, kamu jangan diam. Kamu pukul balik. Bukan mengajarkan kekerasan, tapi mau bilang sama anak yang memukul itu bahwa itu dilarang. Gitu kan, orang-orang tua kadang-kadang jangan ini ya, kalau saya tidak. Maksudnya
menyampaikan pesan-pesan melalui tindakan-tindakan itu juga penting dilakukan. Karena jangan sampai kita bilang tenang, tidak usah dibalas, ternyata itu tidak baik begitu. Oke. Nah, kadang-kadang seperti itu. Jadi menurut saya yang tadi itu Sinta ya. Nah, termasuk yang tadi menurut saya salah satu hal yang urgent adalah bagaimana pemerintah Kota Palu untuk menseriusi peraturan wali kota ini dengan mendudukkan dan mendaratkan persoalan-persoalan itu bagaimana supaya lebih teknis pengaturannya, itu yang penting sekali untuk dilakukan. Oke. Nah, tadi kita sudah banyak ngobrol-ngobrol sama Kak Dewi. Thank you Kak, makasih waktunya. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya atau pengen kasih saran, bisa komen. Jangan lupa subscribe juga. Terus juga jangan lupa follow Instagram kita, LBH Apik Sulteng. Terima kasih sahabat Apik sudah menonton episode kali ini. Saya Sinta. Saya Dewi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam keadilan.